Lalu asobah. Nah, ini asobah juga adalah sesuatu yang penting dipahami dan dihafal untuk modal perhitungan mawaris. Asobah adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa harta warisan dari ahli waris yang memiliki bagian-bagian tertentu atau zawil furud. Maka sisanya keasobahkan. Asobah ini ada 3 bagian. Yang pertama, asobah bin nafsi. Dia dapat sisa jika tidak terhalang secara berurutan. Sebagai berikut. Jadi ini harus berurutan, ya. Siapakah yang pertama yang berhak memperoleh asobah bin nafsi? Pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki terhalang tentunya. Yang ketiga, ayah. Jika ada anak, ayah dapat 1/6. Jika tidak ada anak dan cucu ini, ayah jadi asobah. Yang ketiga, yang keempat, kakek. Ya, selama ada ayah, kakek terhalang. Jika ayah tidak ada, maka kakek jadi asobah selama tidak ada anak atau cucu. Jika ada anak atau cucu, jelas kakek jadi dawil furud sebagaimana tadi dalam dawil furud dijelaskan. Maka kakek jika tidak ada yang 3 ini, dia jadi asobah. Yang keempat, yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Lanjut yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh adalah keponakan laki-laki sekandung atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan adalah keponakan laki-laki seayah atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kedelapan, perhatikan. Yang kesembilan adalah paman sekandung dengan ayah. Yang ke-10, paman seayah dengan ayah. Yang ke-11, sepupu laki-laki sekandung atau anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah. Yang ke-12, sepupu laki-laki seayah atau anak laki-laki dari paman seayah dengan ayah. Dan yang ke-13 adalah laki-laki atau perempuan yang memerdekakan pewaris, itu jadi asobah. Inilah 13 asobah bin nafsi. Dalam arti ahli waris dari pihak laki-laki yang 15 dikurangi suami jadi 14 dan dikurangi saudara laki-laki seibu jadi 13. Itulah 13 asobah bin nafsi. Pahami lalu hafalkan. Terkemudian yang kedua ada asobah bi ghairihi, yang mana bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Perhatikan dengan sebaiknya, ini asobah bi ghairihi dalam arti dia menjadi asobah dengan berpasangan dengan yang lain, berpasangan. Bi ghairihi dengan orang lain. Yaitu anak laki-laki berpasangan dengan anak perempuan. Baik seorang-seorang ataupun lebih daripada seorang, ini tetap asobah bi ghairihi. Yang kedua adalah pasangan cucu, laki-laki dan perempuan, dia jadi asobah bi ghairihi. Yang ketiga, pasangan saudara sekandung, laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, pasangan saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan, ini sepasang. Sehingga ada 4 pasang asobah bi ghairihi, yang mana bagian laki-laki sama dengan 2 kali bagian perempuan. Dan yang terakhir adalah asobah ma'a ghairihi. Siapakah dia? Asobah ma'a ghairihi adalah ahli waris yang menjadi asobah karena disertai oleh ahli waris lain, yang mana yang menyertainya tidak jadi asobah, sedangkan yang disertainya jadi asobah. Siapakah yang disertai ini? Yang disertai ini adalah saudara perempuan.
baik sekandung maupun seayah. Saudara perempuan yang sekandung atau saudara perempuan yang seayah ini akan menjadi asobah jika disertai oleh anak perempuan atau cucu perempuan si pewaris. Jadi ada anak perempuan pewaris atau cucu perempuan pewaris dan saudara perempuan sekandung tidak terhalang, maka saudara perempuan sekandung ini jadi asobah. Atau saudara perempuan seayah, sama dia jadi asobah jika anak perempuan si pewaris atau cucu perempuan si pewaris ada. Tuh ya, itu diantaranya yang harus dipahami asobah ma'agwirihi. Sedangkan yang menyertai anak perempuan atau cucu perempuan ini tetap dapat bagiannya masing-masing sebagai dawil furud. Dan asobahnya adalah saudara perempuan sekandung dan atau saudara perempuan seayah. Itu diantaranya asobah-asobah, ada 3 bagian asobah yang harus kalian pahami dan hafalkan. Semoga kalian semua menjadi penghitung mawaris atau ilmu faraid yang handal dengan memahami pertama 25 ahli waris, kedua hijab hirman, ketiga zawil furud, dan yang keempat asobah. Lalu pelajari dengan sebaiknya cara berhitung. Kalau ada asobah, maka perhitungan langsung dilaksanakan. Itu bagian masing-masing dikali kepada harta warisan dan sisanya keasobahkan. Sedangkan jikalau tidak ada asobah, asobahnya ini tidak ada nih, cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecil atau terkecilnya dicari dari penyebut. Maka nanti mungkin akan terjadi rad atau aul. Yang mana rad itu adalah penyebut dikurangi sampai sama dengan pembilangnya. Atau aul yaitu penyebut ditambah agar sama dengan pembilangnya. Itu cara berhitung rad dan aul. Dan juga ada kasus kakek yang mana derajatnya sama dengan saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki atau perempuan seayah, itu derajatnya sama sehingga harus ada perhitungan secara tersendiri ya untuk kakek dan bersama saudara kandung atau saudara seayah. Begitu pula ada kasus misalkan anak zina bagaimana, anak hunsa muskil, anak banci, itu juga cara perhitungannya itu tersendiri. Jadi silakan pelajari dengan sebaiknya. Setelah ini adalah tata cara hitungan mawaris dengan 5 modal. Yang pertama hafal 25 ahli waris, kedua adalah hafal hijab hirman, ketiga hafal dan paham dawil furud, dan keempat asobah dipahami dengan baik, dan terakhir kelima paham tata cara berhitungnya baik awal, rad, dan lain-lain. Maka kalian akan menjadi orang yang handal, yang mahir dalam berhitung ilmu faraid. Semoga bermanfaat.